We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore, Pak Selamat Ersta. sore, Pak Sutoyo. Pak Ersta. Ya. Betul ya? Betul. Akhirnya. Wah, lukisannya yang belakang cakep sekali. Apa tuh? Oh, ini. Ya, Iya, ini iya. sengaja ditaruh di sini. Oh, sengaja. Cakep banget itu. Badui. Iya. Gimana? Badui. Yang mana, Pak? Yang belakang. Ini lukisan. Oh, ini lukisan saya dari potret saya. Waktu saya memotret di Dieng. Oh, oke. Jadi ada pasar di Dieng sana. Kemudian waktu saya keliling-keliling, kemudian saya foto. Oh. Kemudian saya ini ke lukisan cap air. Gitu. Selain menulis puisi juga main sketch ya, Pak ya? Iya, jadi kebetulan memang background saya kan seni rupa ya, seni rupa IKJ. Jadi sketsa, terus kebetulan sekitar apa ya, 2 tahun yang lalu ya saya sempat jadi ketua komunitas Bogor Sketchers. Oh, oke. Gitu. Oke. Wow. Luar Ya, biasa. begitulah. Saya pikir orang sudah wiwitan, Pak, malahan. Akhir-akhir ini saja sih, sekitar berapa tahun ya? Bentar, saya pertama, sebetulnya saya tertarik dengan itu sih, dengan senda wiwitan. Jadi sejak apa ya? Sekitar 5 tahun lah, 5 tahun terakhir lah. Sejak saya sering ke Baduy tahun 2015, saya semakin oke, senda wiwitan. Ya. Oke, saya mulai ya, Pak ya. Oke, siap, mangga. Oke. Selamat sore, Pak Ersta Andantino. Ya, selamat sore, Pak Sutoyo. Penulis novel Saat Pulang, Uni, Erika, Insomnia. Ya. Penulis komik, Karang, Santini, dan penulis puisi juga, beberapa antologi. Ya. Dan juga pecinta budaya Nusantara. Wow. Ya. Bapak seorang pecinta budaya Nusantara. Budaya apa yang Anda cintai, Pak? Silakan, Pak. Sejatinya ya, memang saya berangkat dari budaya Jawa sih, dari kecintaan saya dari budaya Jawa. Tapi semakin kesini, saya semakin mencintai kebudayaan Nusantara. Itu ya meliputi ya sekarang saya tinggal di Jawa Barat, Sunda. Terus kemudian terakhir saya juga mencoba untuk mempelajari budaya-budaya seperti di Dayak segala macam seperti itu. Jadi ya hampir keseluruhan lah Nusantara. Saya pikir ini adalah sebuah aset berharga ya dari ini, dan saya mencintai itu. Begitu, Pak Sutoyo. Oke. Awalnya yang diseriusin yang mana dulu, Pak? Sebetulnya ya kalau dari background budaya Jawa itu yang menjadi permulaan ya, karena memang keluarga saya itu dari ibu itu ada kejawen, kemudian bapak itu orang ya, saya pikir kalau Islam itu mau Islam Muhammadiyah, bukan NU ya, Muhammadiyah, tapi beliau senang dengan wayang. Jadi bapak yang memperkenalkan wayang-wayang dan filosofinya, beberapa tokoh-tokohnya kayak gitu.
gitu. Wow, wow. Apa dan siapa yang membuat Pak Eksta mencintai budaya Nusantara, Pak? Pengaruh Ya, budaya luar negeri atau pengaruh keluarga? pengaruh keluarga sih. Saya pengaruh keluarga. Jadi terutama dari kakek ya. Kakek itu kan kejawen. Saya cukup dekat dengan kakek dan nenek saya di Nganjuk itu. Apa namanya, ritual-ritual apa kejawen tentang sajen segala macam. Terus upacara-upacara apa itu, nyadran, terus kemudian upacara itu saya cukup akrab dengan hal-hal seperti itu. Nah, kalau dari bapak saya itu lebih ke wayang. Jadi wayang ceritanya, filosofinya, tokoh-tokohnya kayak gitu. Itu dari bapak. Yang orang Surabaya, masih orang Surabaya asli. Gitu, Pak. Wah, dan untuk kejawen sendiri masih mempraktekkan ritual-ritualnya, Pak, sampai Anda, Pak? Yes, ya ini perjalanan Pak Sutoyo ya. Jadi sebetulnya saya awalnya dengan begitu-begitu itu cukup cukup sekedar tahu saja sih sebetulnya. Tapi saya karena memang kuat dari bapak jadi Muhammadiyah ya, ritual-ritual agama Islam yang saya ini kan apa namanya yang sehari-hari itu apa namanya. Nah kesini dalam proses entah apa ya spiritual perjalanan dan segala macam, saya semakin dalam menuju ke itu ke apa namanya ke spiritual kejawen itu gitu loh. Terus saya memahami apa sih ini, apa sih itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam dalam hati kecil saya itu apa itu keluar gitu loh. Simbol-simbol ini apa sih? Nah itu kemudian saya telusuri. Oh, oh ini ternyata kayak gitu gitu. Gitu. Jadi sebetulnya kalau menjalani ritual kejawen sih saya tidak sempat. Cuman kalau kalau diwarisi keris ya ya kayak gitulah apa ya saya sebagai orang Jawa saya pikir oh, oke ya nggak apa-apa sih gitu saya orang ya, saya diwarisi dan ini harus saya jaga sebagai inian dari orang tua ya dari kakek saya ya saya jaga kayak gitu itu aja sih sebetulnya. Pak, saya belum pernah baca novel atau komik Bapak. Ya ya Cuma di komentar tentang ya Uni, ya ya, itu banyak hal-hal spiritual yang dituliskan, ya ya yang ada hubungannya dengan kehidupan Bapak. ya. Bisa ceritakan sedikit, Pak? Wuni itu sebetulnya ini ya apa namanya idenya adalah ketika eh, ada film dari Amerika itu apa sih yang tentang werewolf tentang apa gitu ya hubungan manusia dengan siluman-siluman begitu. Saya berpikir gitu di Indonesia itu ada loh cerita seperti itu gitu loh. Banyak sekali. Iya, apa manusia berini kan dengan nah kebetulan kebetulan dalam dalam apa namanya dalam hidup saya itu ada sebuah cerita-cerita yang sampai ke kepala saya itu bahwa ada hubungan manusia dengan genderuwo gitu loh. Nah segala, nah itu saya mencoba menggali itu dari cerita-cerita ke saya dulu yang sampai ke saya. Kemudian saya angkat. Nah, lah kok kebetulan ya memang apa ya kebetulan memang saya sendiri menggali sisi spiritual dari Jawa itu sendiri. Jadi oh ini masuk gitu, oh ini klop gitu loh, oh ini dimasukkan ke dalam cerita itu menjadi sebuah sebuah alur yang ya memang ini adanya di budaya Jawa gitu loh. Nah, apa namanya? Dan di situ kan saya memakai apa? Memakai dialog-dialog itu saya sisipkan bahasa-bahasa Jawa, bahkan bahasa kromo segala macam itu bagaimana hubungan anak dengan orang tua ke anak seperti apa. Ya itu, jadi itu yang saya tuangkan di sana. Ya berhubung ya karena saya juga ada penggalian spiritual di dalam diri saya sendiri ya saya sampaikan di dalam novel itu gitu. Karena memang itu ada bunganya, ada kaitannya. Dan Gitu. cerita-cerita itu sudah mulai hilang ya, Pak? Sebetulnya banyak ya Pak cerita seperti itu, cuma mungkin perspektifnya yang beda. Jadi cerita-cerita seperti itu perspektifnya itu apa ya? Yang ada sekarang itu ya akhirnya menakut-nakuti, apa apa ya? Membuat sebuah
apa namanya, imajinasi yang bagi saya sih agak kurang mendidik ya, agak kurang mendidik gitu. Lebih ke Eee, negatif. iya lebih ke negatif, akhirnya ujung-ujungnya ke negatif gitu loh, bahwa manusia Jawa itu identik dengan kalau kayak baju saya begini, wah ini dukun gitu kan. Itu kan jadi Ya, stereotip begitu gitu loh. Padahal sebetulnya ya ini tradisi gitu loh. Tradisi dan tidak melulu hal-hal seperti itu gitu loh. Ada ada mistik, ada klenik, ada apa ya tahayul segala macam kayak begitu-begitu itu ya apa boleh buat ini adalah dari budaya itu. Tapi sebetulnya yang kurang dibahas itu adalah filosofinya gitu loh. Apa namanya ini ada nilai-nilai gitu loh yang perlu disampaikan dengan cerita-cerita seperti itu dengan oke lah itu ada kita percaya dengan adanya makhluk halus. Kita ada beberapa yang bisa menemui bisa segala macam kayak gitu. Itu eh, ada maksud-maksud tertentu lah dengan ya, hubungan kita dengan alam ya, hubungan manusia Jawa, manusia Nusantara dengan alam. Nah itu yang saya tertarik tuh Pak Sutoyo. Jadi apa namanya bagaimana ya apa manusia di Jawa dulu manusia Nusantara dulu berhubungan dengan menerjemahkan alamnya itu seperti apa gitu. Kemudian menjadi kepercayaan-kepercayaan itu dan muncullah si apa namanya yang goib-goib itu. Nah, kesini makin bergeser menjadi itulah menjadi cerita-cerita yang serem dan tidak ya saya pikir agak kurang mendidik lah arahnya seperti itu. dan kalau Bapak lihat apakah apakah perlu Pak, pendidikan seperti itu untuk generasi sekarang dan sebagainya. Oke, Wuni ini kan satu satu novel, Pak, Ya, ya, yang Bapak tulis. ya. Dan kalau Bapak lihat atau Bapak riset sebelum atau sesudah menulis Wuni ini, Mhm. banyak nggak yang menulis tentang hal itu, Pak? Banyak banyak. Saya kenal. Jadi bahkan bahkan, apa namanya, dalam satu penerbitan itu, kebetulan di satu penerbit, itu saya juga mengenal, teman-teman penulis itu yang mulai menggali, bukan mulai menggali sih sebetulnya kita saling melengkapi ya. Oh ternyata, beliau sudah menulis ini, menulis itu, segala macam, kayak begitu begitu. Itu mulai mulai ada, apa namanya, perkembangan seperti itu. Jadi, memang memang, hal ini nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini jadi berkembang, jadi lebih 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 muncul gitu ke permukaan, bentuk-bentuk ini. Tapi yang sisi-sisi, yang yang cerita-cerita yang, sekedar menakut-nakuti dan tidak ada itu juga juga jadi banyak gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti nanti akan ada saya pikir nanti nanti akan ada Disimpan orang ini. yang meluruskan gitu, maksudnya, "Oh, maksudnya ini begini, oh ini begini," kayak gitu, Oke. gitu. Di sebuah foto dengan orang-orang Baduy, Bapak menulis, Iya. kerinduan itu ada di sini, menjadi bagian dari semesta yang bergulir, memusar menuju satu titik hilang. Mhm mhm. Bahagianya bila tak satu pun yang mencatat, kecuali dirimu di Iya. sini. Kecuali dirimu. Ya. Iya iya iya. Di sini itu di mana, Pak? Sebetulnya, itu metafor sih, Pak, metafor saya, ya kebetulan kebetulan memang saya dekat dengan, salah satu keluarga di suku Baduy. Terus kemudian, apa namanya, saya mendapatkan banyak pencerahan ya, dari apa namanya, dari memandang bagaimana kehidupan, bagaimana itu. Itu sebetulnya ada simbol yang menyatakan bahwa saya mendapatkan pencerahan, kemudian, eee, apa ya, dalam sebuah perjalanan spiritual itu ada yang namanya moksa ya, mungkin saya mengistilahkan dengan moksa. Jadi kita menghilang, hilang kemudian kita pasrah sekali bahwa, "Oh iya kita adalah bagian dari semesta." Dirimu itu yang maksud dirimu itu ya alam semesta, dalam hal ini adalah sebagai perwujudan dari Tuhan itu sendiri ya, di situ. Terus kemudian di sini itu sebagai, sebagai tempat di mana
sebetulnya sih bisa di mana saja, tapi kebetulan itu saya mendapatkannya di Baduy itu. Di sini tuh artinya di sebuah tempat yang sederhana, tanpa tanpa berpikir rumit, tanpa apa ya, macam-macam dan segala macam. Ya udah, kita itu manusia sebagai bagian dari alam semesta, dan kita, ya kita nggak perlu ini sih, nggak perlu apa, terlalu heboh gimana gitu. Oh iya ya, ternyata kita tuh kecil banget gitu loh. Begitu Pak Sutoyo sebetulnya. Salah satu pencerahan itu apa, Pak, yang diucapkan oleh mereka? Atau satu ajaran yang membuat, wow, awake untuk Bapak? Eee, apa ya, kalau ya ini, cara cara sebetulnya mereka tidak berbicara menunjukkan, mengajari gitu ya. Eee, Cuma dari, apa ya, dari poin-poin ketika saya tanya, apa, itu semua merujuk kepada hal-hal yang sederhana gitu loh, yang, ngapain sih begini, ngapain sih gitu. Kita tuh cukup cukup dengan ini, seperti hanya, suku Baduy itu kan mereka, menolak, bisa dikatakan menolak modernitas, ya, apa namanya, tapi sesungguhnya mereka tuh sedang memelihara alam. Kalau modernitas itu masuk ke dalam Baduy, selesai itu. Itu ketika orang-orang Baduy berpikir bahwa, saya harus, apa namanya, pengen punya ini, pengen punya itu, kemudian itu dituruti, terus kemudian bisa, apa namanya, mereka bisa membeli atau itu wah selesai itu. Jadi akan ada, bahkan sekarang, bahkan listrik itu kan tidak masuk ke sana, Baduy luar, Baduy dalam itu tidak ada listrik, kayak gitu. Nah itu, jadi poin-poin seperti itu tuh, iya ya manusia, saya merasa bahwa iya ya manusia ini terlalu banyak karepe. Jadi ruwet sendiri dengan pikirannya gitu. Padahal sebetulnya kalau kita ini dengan sederhana saja, eee, kita hidup berdampingan dengan alam itu sangat sangat sangat, apa ya, ya sangat erat gitu loh, kita bisa paham segala macam lah, kayak gitu-gitu. Itu pencerahannya Pak Sutoyo kalau di sana, dari sisi kesederhanaan itu loh, cara berpikir, oh oke. Meskipun secara kelihatannya bagi orang luar tuh ketat ya, kok nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, ya itu kan orang modern. Gitu, itu kan orang kita yang kebutuhannya macam-macam. Lah kok mereka, ya sudah begitu saja gitu loh. Apa yang mau dicari gitu, saya pikir, "Oh ya oke, saya belajar banyak di sana." Gitu, itu pencerahannya di sana, gitu, yang saya dapat. Bapak menulis, mungkin karena DNA yang ada padaku, maka aku tertarik oleh ajaran-ajaran leluhur yang mengajarkan tentang kesederhanaan, kerendahan hati, serta penghormatan kepada alam semesta dan seisinya, Iya, Sang Hyang Taya. iya. Apakah karena DNA saja, Pak, yang menyebabkan ketertarikan itu, Pak? Silakan. Eee, saya sampai sejauh ini saya menelusurinya kok seperti itu ya. Jadi saya menelusuri ke, kakek saya, terus kemudian ke mbah buyut saya. Dari kemudian saya akhirnya itu saya bertanya kepada saudara-saudara sepupu, bahwa, cerita apa sih dulu-dulu mbah buyut kita itu gitu, diceritakan begini-begini. Terus saya juga berpikir gini, "Oh iya ya, apa namanya, jangan-jangan saya punya DNA dari mereka," gitu loh. Sehingga, eee, sebetulnya bukan soal ketertarikan saja sih Pak Sutoyo, jadi ada semacam apa ya, hal-hal yang saya sendiri juga merasa, "Oh ini kok bisa begini ya? Oh ini kok bisa begitu ya?" Gitu. Itu perjalanan saya sampai tinggal di Bogor itu juga juga ada semacam apa, semacam digiring lah atau apalah yang namanya kayak begitu. Saya itu nggak ngerti ya, apakah apakah betul itu, apakah enggak, tapi saya sedang mengalami. Nah, DNA inilah yang membawa saya menuju ke sana, gitu loh. Saya meyakini itu, bahwa nah terus kemudian saya hubungkan dengan, seperti, reinkarnasi, menitis, segala macam itu kan dari, apa namanya, leluhur menitis ke cucunya, segala macam kayak begitu. Apakah konsep seperti ini kalau dalam ilmu pengetahuan gitu kan, dalam dalam biologi, dan jadi DNA itu yang suatu saat pada masa tertentu, pada anak cucu tertentu, dia akan muncul dan kemudian dia akan menemukan gitu loh bahwa, "Oh oh ini," gitu. Itu yang pemahaman saya tentang DNA tadi. Kalau boleh tahu, siapa, Pak, mereka itu, Pak? Mbah Buyut dan sebagainya.
Eee, sejauh ini sih, saya eee, bertanya itu kepada sepupu kebetulan yang, eee, sam eee, dan saya, terakhir itu sowan ke kakek saya. Kakek saya itu, kalau dari kabarnya dari sepupu itu, punya punya ini, apa ya, punya jabatan itu tumenggung. Tumenggung itu apa ya, semacam bupati ya kali kalau zaman-zaman dulu ya. Ya, ya, Nah itu ya. saya nah itu saya pikir ada anu, ada ya orang-orang zaman dulu dengan jabatan-jabatan seperti itu saya pikir punya punya apa ya, ya dalam tanda kutip apa, kesaktian lah, apalah yang semacam itulah. Istilahnya tuh kalau di dalam kanuragan tuh apa ya, wibawa segala kayak Ya, gitu. ya, ya. Mhm. Nah itu yang itu, ya nggak tahu lah ke belakang itu siapa saya belum ketemu lagi. Cuman ya, masih masih simpang siur, apa namanya, saya tidak bisa memastikan, bahwa saya, kakek buyut saya ini, tapi yang pasti, saya ketemu, sampai ke kakek saya yang punya punya apa ya, jabatan tumenggung di Nganjuk sana, Masih hidup, gitu. Pak? Oh ya sudah meninggal, Pak. Jadi Oke. ada makamnya, saya menemukan makamnya. Jadi Oke. apa iya, saya menemukan makamnya. Jadi saya harus harus, ke sana kemudian, "Oh ini loh Tumenggung ini namanya." Oh, dan Iya dengan mhm. titel Tumenggung itu, beliau? Iya iya dengan titel, dengan jabatan Tumenggung. Saya nggak tahu Tumenggung di mana gitu loh. Entah itu di, daerah saya nggak ngerti apakah sekitar sekitar Nganjuk, sekitar Ponorogo, Kediri, kayak seperti itu. Wow. Saya kurang tahu. Jadi sebetulnya ini, sumber yang bukan primer sih, saya sendiri juga dari cerita-cerita, jadi saya sendiri juga tidak meyakini sepenuhnya, cuman dari itu saya bisa bisa, menelusuri, oh ini oh ini. Dan apa namanya, ada sepupu juga yang bilang, "Oh mbah dulu tuh punya kesaktian begini begini." Saya pikir, "Oh oke." Hari gini saya sebagai sebagai orang modern, oke baiklah, saya terima sajalah. Tolong tolong kasih tahu saya kalau sudah menemukan, Pak, Temenggung di mana atau apa, tolong kasih tahu saya. Oh ya, siap Ya, siap. ya, 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 ya. Ya Ini begitu. apa, salah satu puzzle yang perlu ditemukan. We lost a lot of history, Pak, sebetulnya Betul betul betul. di di Nusantara kita ngomong ya. Iya iya We lost a lot. iya Kita iya nggak ngomong cuma Indonesia, tapi Southeast Asia, kita iya iya lost a lot of history. iya iya Ya, ya, ya. iya. Iya sebetulnya sih kalau yang sampai ke saya Pak, ya macam-macam lah, apa namanya, kemungkinannya ini, kemungkinannya itu, ke ujungnya ke sini, bahkan, bahkan apa, eee, sampai ke, Lemuria segala macam, oke, oke saya terima sajalah sebagai, apa namanya, sebagai pengetahuan. Tapi, berhubung karena memang saya lebih mengedepankan hal yang logis dan, sumber-sumber yang valid gitu ya, saya pikir itu saya itu lebih 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 inilah, lebih 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 masuk akal gitu loh, dan kita bisa terima, Ya, ya, gitu ya. Nanti kalau gitu. kita ceritakan ke generasi muda jadi nggak seperti apa, kita yang Iya, itu dia, bukan bukan imajinasi kita. Betul Pak Sutoyo, itu nah, itulah makanya saya menulis. Itulah saya menulis novel, menulis cerita, itu saya sisipkan meskipun, bukan meskipun ya, apa, pasarnya memang pasar, generasi muda, generasi bahasa milenial, bahasa sekarang gitu loh. Tapi saya masukkan, ini loh, gitu loh. Jadi sebetulnya saya sendiri tidak ingin, apa namanya, makin mengawang-awang ya, tapi harus ada dasar-dasarnya gitu bahwa, "Oh ini begini, oh ini begini." Kayak gitu-gitu. Jadi, ya ada satu misi lah dalam hal menulis saya itu, apa ya, ya itu mengajak menggali, begitu. Bapak juga menulis, sebentar sebentar. Ah, ya, Sang Hyang Taya itu siapa, Pak? Sang Hyang Taya itu, Siapa? ini apa, saya membaca literatur.
Itu yang itu sebetulnya sama juga dengan kalau dalam Hindu itu Sang Hyang Widiwasa, terus kemudian ya kalau dalam Islam itu Allah gitu kan. Nah, itu seperti itu. Itu dalam Sunda Wiwitan Sang Hyang Taya itu adanya. Jadi Sang Hyang Taya itu yang ujung nggak tahu itu apakah tapi saya membacanya begitu, ada literasi yang mengatakan begitu. Taya itu dari bahasa Sunda yang yang menuju kata teaya. Teaya itu yang tiada, yang tidak ada. Oh, Itu sang yang tiada, dia yang tidak ada gitu loh. an Dia yang Atman. yes itu. Ya. Jadi oke. Ya, saya merasa bahwa ya dia yang tak tersebutkan itu bisa dikasih nama apa saja dengan Oke. dengan segala hormat kita kepada beliau gitu. Gitu. Oke. Terjemahkan ke dalam bahasa Sunda, Ya, Taaya. teaya gitu. Jadi sang yang Wow. taya. Gitu. Dan bahkan ada dari kepercayaan Jawa ya, yang kapitayan. Ya. Kapitayan itu juga dari mungkin dari itu sesuatu menyembah yang tiada gitu kan. Tapi dalam hal ini yang tiada yang diagungkan gitu. Nothingness. Yes. Kosongan. Kekosongan. Suwung, Pak, kalau bahasa Jawanya itu. Iya. Ya, sang suwung. Aha. Gitu. Oke, pertanyaan saya udah habis, Pak. Ayo Pak Sutoyo mau ini apa lagi? Wow. Nah, puisi-puisi yang Bapak tulis ini tentu saja inspirasi setiap hari kan, Pak. Ya, betul. Tapi lebih ke dunia bahasa modern ya, Pak ya. Bukan sesuatu yang ya mungkin seperti cerita-cerita Bapak yang barusan ini enggak. Ya. Mhm. Betul ya? Ya sengaja sih Pak. Memang pada dasarnya satu kesengajaan, kedua ya memang ya gaya bahasa yang sebetulnya tidak tidak terlalu ini. Terus kemudian tapi yang pasti dalam satu ya kayak tadi yang Bapak baca tadi itu ada metafora, ada simbol-simbol juga gitu loh, bahwa ini saya akan ke sana. Tidak terlalu membuat berkerut gitu loh kepala, oke, seperti ini. Jadi yang nggak tahu, tapi saya pikir itu lebih mudah dicerna dan meskipun pada dasarnya teman-teman saya juga bingung juga gitu. Lu ngomong apaan sih? Meskipun mereka paham begini, iya kayak lu ngomong apaan sih? Ini tentang apa sih gitu. Kayak gitu-gitu. Itu ya wajar sih. Saya pikir begitu. Wow. Dan seperti novel Insomnia segala itu juga ada value-value Javanese juga, Pak. Yes. Ya, itu saya masukkan. Kalau Erika itu, Erika lebih pop ya, lebih pop. Memang sasaran saya lebih pop. Sedikit tentang budaya Jawa. Tapi kalau yang Insomnia ini ya ini sedikit bocoran, saya sedang mencoba sedikit menyinggung tentang di budaya Jawa itu ada sedulur papat limo pancer itu. Jadi bagaimana seorang anak yang kemudian dikasih tahu oleh bapaknya tentang ajaran itu, tapi kemudian terputus karena bapaknya meninggal. Nah, itu anaknya membuat imajinasi yang keluar dari konsep itu sendiri. Keluar dari itu. Nah, nanti ada yang menjelaskan bahwa apa sih sedulur papat lima pancer itu gini. Nah, itu yang di novel Insomnia yang kemarin baru dapat izin untuk menjadi novel premium. Wow. Gitu. Oke. So modernitas dimasukin tradisi budaya Jawa. Betul, tradisi. Ya, nilai-nilai tradisi. Oke. Maaf Pak, Bapak punya anak Pak? Anak saya 2. Oh, dan
perempuan dua-duanya. Oh, sama saya. Oh iya. Apa yang Bapak ajarin kepada mereka, Pak? Sejauh ini saya bebaskan sih, Pak. Saya bebaskan artinya mereka boleh, sejauh kalau mereka nanya baru saya jawab. Mereka nanya baru saya jawab. Saya tidak menekankan ini, tidak menekankan itu. Ya udah, mereka saya bebaskan untuk memilih, apa yang mereka sukai, mereka pahami gitu. Tapi saya tetap membuka pintu diskusi kepada mereka gitu. Apa namanya, kalau bertanya ini, bertanya itu, bertanya, "Apa sih yang Bapak lakuin itu apa?" Gitu ya. Itu akan saya jawab. Nah, terus kemudian kalau suro saya itu mandiin keris itu juga ada anak saya yang nanya, "Ini apa, Pak? Ini ngapain?" Gitu, kayak gitu. Itu ada yang nanya begitu, ya nggak apa-apa saya jelaskan. Seperti ke Baduy diajak, Pak, anak-anak? Oh pernah, terutama yang kecil ya, itu, sekali pernah ikut ke Baduy. Ya saya perkenalkan dengan ini loh, keluarga ini loh. Kebetulan keluarga yang dari Baduy itu juga pernah ke rumah, datang ke sini, ke rumah saya sini. Itu jadi ya mereka juga kenal dengan keluarga itu. Itu. Oke, soalnya ini kan penting, Pak, untuk generasi muda ini. Iya iya Ya, iya iya. Saya bebaskan sampai mereka bertanya, mereka mendapatkan informasi dari luar kemudian tanya, "Pak, kalau ini apa? Kalau ini apa?" Atau kalau ngelihat dari saya. Tapi kalau yang dari saya biasanya mereka nggak nanya, udah tahu. "Wes, Bapak urus ngono ae." Jarno. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Eksta atas waktunya, Iya, heeh. atas Sami-sami. Terima pengetahuan kasih juga sudah pengetahuan. diwawancarai. Sami-sami. Sehat-sehat selalu Pak Sutoyo. Ya, Terima sehat kasih selalu. juga. Oke, iya, Siap, oke, luar oke, biasa. oke. Rahayu Pak. Rahayu. Lukisannya cantik gitu. Oh ini. Dulu saya pernah lihat lukisan seperti ini di Cina, Pak. Oh ya? Iya, jadi ada satu Cina itu lukisannya kan agak apa ya, ikut tren juga, Pak. Kalau Oh ya, satu ya, yang ya. terkenal pada ngikut. Pada gitu ya. Ya. Heeh. Ya, saya pernah lihat suku pedalaman yang mereka lukis. Tapi Bahwa gayanya ada, seperti ini. iya, Ini gayanya ya seperti ini ini. sih cat air sih Pak. Iya. Saya pikir China cat air kan juga jago. Iya. China, Jepang gitu kan. Dengan tinta dan cat air. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, iya, terima kasih. Ya, salam sehat selalu. Rahayu. Oke. Terima kasih. Oke, sami-sami.